Kejar tayang podcast KTP ngobrol perasaan. Kali ini kita akan bahas satu cerita di mana ada satu cowok yang sedang mencari dambaan hatinya. Entah siapa, nggak ketemu sampai akhirnya dia menemukan satu perempuan cantik, manis, mungil. Awalnya biasa saja berteman, tapi sampai akhirnya mulai ada kode-kode yang dikasih. Sampai secara implisit mereka memberikan kode masing-masing dan sepertinya sudah tahu karena sudah cukup pengalaman banyak lah. Nah, tapi berjalannya waktu ada keanehan yang dirasakan oleh cowok tersebut. Dari ngechat yang tadinya oke, bermanjaan, bercandaan, sampai tiba-tiba hilang. Nggak tahu kemana. Terus balik lagi. Nah, si cowok mulai mikir, kenapa ya kayak gini? Ada yang aneh, ada yang janggal. Lalu diambillah satu keberanian untuk mau ajak ketemuan. Nah, pada saat ingin ketemuan pun, di hari H ingin janjian ketemuan pun, tiba-tiba cewek tersebut hilang lagi. Gak bisa dihubungi, gak ada kabar, entah kemana. Sampai akhirnya, keesokan harinya atau berapa lama kemudian, baru ada kabar lagi. Sudah mulai aneh, tapi tidak bisa dipungkiri bahwa perasaan itu udah mulai ada. Tapi berjalan lagi waktu, cewek tersebut mulai bercerita, sepertinya sudah mulai percaya kepada cowok tersebut. Dan secara implisit dia menyatakan sesuatu cerita yang membuat dia, kenapa dia hilang-hilang, seperti itu. Ternyata dia ada satu kasus di mana dia berhutang budi sama seseorang yang dia nggak bisa lepas dari orang tersebut. Walaupun awalnya dia katakan bahwa dia ingin lepas dari orang tersebut. Alibinya dia punya hutang budi karena masalah materi dan banyak hal mengenai tempat tinggal dan lain sebagainya. Ataupun mungkin dia menjadi tulang punggung keluarga. Dan pihak cowok sana membantu materi sampai akhirnya dia tidak bisa lepas. Mulailah cowok ini membantu untuk coba melepaskan permasalahan ini, tapi makin jelas terlihat sepertinya cewek ini menjadi simpanan cowok tersebut karena cowok tersebut adalah cowok yang sudah punya keluarga. Sudah dengan upaya yang cukup besar, dengan melibatkan orang lain juga untuk bisa membantu supaya cewek tersebut lepas daripada ketergantungan hal yang gak benar seperti ini, atau utang budi yang gak enak seperti ini. Tapi ternyata seolah hilangnya dia menjawab dia memilih jalan ini. Kasus kita kali ini seperti ini. Gimana menurut Adam? Sekali lagi suatu cerita yang berat ya. Iya. Memang di ngoper-ngoper ini di menit-menit awal adalah menit-menit yang krusial. Saya salah ngomong, ketawa, ulang gitu. Tapi ceritanya memang dalam sih. Iya, kalau iya. di sini ya kan kita ngelihat ada cowok yang udah mendambakan suatu sosok wanita yang dicintai. Terus Lalu ternyata wanita ini sudah memberi kode gitu dengan baik. Seperti udah berikan harapan juga. Sepertinya semua berjalan lancar. Sepertinya ini akan berakhir dengan indah. Tapi ternyata di tengah-tengah ada yang mengganjal. Iya. Dan seperti di drama-drama gitu ada plot twistnya. Iya. Ternyata simpanan orang. Iya. Kalau dramanya asiknya dibilang gini ya. Dia yang kucintai disimpan dia. Kayak judul-judul FTV gitu kan. Judul-judul FTV ya. Tapi gimana dah menurut lo? Sebagai cowoknya ya. Iya, kalau lo berpikir sebagai cowoknya nih. Cowok yang nyimpen atau cowok yang ngedeketin ya? Ngedeketin ya. Sebanyak cowok ngedeketin. Kaget sih pasti ya. Lo kayak sambar gelidik tengah hari bolong gak sih? Iya. Dari yang gue ngebayangin sebagai cowoknya yang udah mulai ngebayangin
mungkin kapan gue bakal nembak gitu. Iya kan? Kapan lagi gue bakal nembak ya? Kapan gue akan meresmikan hubungan yang sepertinya sudah semakin dekat ini? Iya. Dengan kode yang semakin jelas dari ceweknya gitu Iya. kan? Dan ternyata ceweknya kan juga tertarik kan. Iya. Cuma tiba-tiba hilang gitu aja. Iya. Dan kalau misalnya tadi di cerita lu udah mengatakan mereka janjian, kalau yang namanya janjian kan bukan satu pihak nih. Iya. Berarti dua-duanya merencanakan satu tempat dan waktu yang bersamaan. Sudah disepakati lah. Iya, disepakati. Otomatis ceweknya juga mau ketemu dong. Iya, betul. Otomatis berarti kalau mau ketemu udah satu kode yang baik gitu kan. Berarti udah tinggal dijedor. Iya. Iya, mungkin tinggal berapa pertemuan lagi gitu. Episodenya, habis itu ke puncak acara gitu Iya, kan. happy ending kan. Happy ending. Dan ternyata enggak. Tapi ternyata di waktu mau ketemuan malah orangnya hilang ya dia. Iya, hilang-hilang. Iya. Dan setelah hilang, nah itu cowok pasti bertanya-tanya tuh gue rasa tuh. Apa yang terjadi nih? Kok begini ya? Iya, gua sih kalau jadi cowok itu gua akan mikir enggak nih ada yang nggak beres. Tapi kalau gua awalnya akan berpikir, oh dia ada cowok lain. Gua nggak mikir cowoknya punya keluarga atau enggak ya. Tapi gue pikir dia ini cewek yang mempermainkan gua. Gua cukup bisa mengambil keputusan cepat untuk lanjut atau enggak. Oh iya. Ya, kalau gue ya. Iya iya. Lain kan, kalau lu kan beda nih tipenya. Nah, kalau lu gimana? Oh, iya. Kalau misalnya gue mungkin lebih kayak yang tipe berpikir positif dulu kali ya. Iya. Jadi kayak, oh mungkin nih handphonenya rusak kali ya. Tapi kok rusak lama ya? Enggak, lucu Dan kan kondisinya momen-momen. udah mau janjian ketemuan, Iya. itu pasti bete tuh. Iya. Mungkin kalau gue udah di posisi itu, udah bete sih, udah. Tapi bete sambil penasaran tau gak lo? Iya, kenapa gitu ya? Iya, apalagi kalau misalnya ngilangnya tiba-tiba nggak jelas dalam situasi yang sebetulnya tadinya baik. Bertanya-tanya gitu, apa yang terjadi? Iya, betul. Sambil bete juga. Tapi kalau kita melihat kondisi, oke kayaknya sih gue ngelihat di sini korbannya jadi dua ya. Ya gue nggak tahu lah ini masuk kategori korban atau enggak ya. Tapi maksud gue korban yang pertama korban cowok ya sebenarnya. Cowok yang pertama demen, tapi yang kedua adalah korban cewek yang ngorbanin cowok tersebut. Yang ngorbanin cowok yang sebetulnya sudah menunjukkan menjadi korban. Gitu. Oh iya. Iya, karena tapi pelaku utamanya ya itu orang yang jadi siapa? Yang ngasih yang memberikan budi ke cewek tersebut kan. Tapi kan ini kayak gayung bersambut nggak sih? Dimana lu lagi susah ya gue kasih lu duit. Ternyata nyangkut. Nah, cuman yang jadi permasalahannya adalah apakah seposesif itu cowok tersebut dengan ngomong bahwa ini saya membantu, tapi kok kayak ada persyaratan-persyaratan tertentu pada saat membantu, nggak boleh yang dibantu itu memiliki cinta yang lain. Itu yang bikin jadi masalah. Ada ikatan apa ini kan? Itu. Gue yakin sih kayaknya nggak semata-mata cuman utang budi sih. Tapi ada hutang budi ini. Ada hutang-hutang yang lain, ada ikatan-ikatan lain. Gue ngerasa sih gitu. Bantuan yang diberikan. Ya ada udang di balik bakwan kan. Iya. Sambil menyelam minum susu. Iya. Sekali dayung 2-3 hari lama hilang capeknya gitu ya. Ya gue ngerasa sih itu sih. Tapi kalau ngelihat dari pihak ceweknya gimana ya menurut lo? Sulit ya. Karena kan gue bukan cewek nih. Nah, makanya kita perlu cewek nih untuk nanya. Iya, ini kita butuh cewek ya. Kalau misalnya posisi cewek, gimana ya dengan posisi udah utang budi? Susah juga ya. Gimana ya? Gimana? Bingung nggak? Bingung juga kan? Tapi iya kalau mau coba kita terka-terka sih, gua rasa memang balik lagi ke integritas ya. Kalau memang integritasnya oke, sekalipun dikasih utang seberapapun, lu nggak akan pernah bisa mau menjual diri lu. Gitu nggak sih? Tapi dia menjadi tulang punggung keluarga ya. Ya kayak posisi kejepit ya, satu sisi ya. Cuma kan kalau gue pikir-pikir, sekejepit-kejepitnya tetap ada lah pilihan lain lah. Atau nggak seenggaknya ketika lu terima bantuan, klise nggak sih kalau misal ternyata dia memang demen juga? Ada itunya nggak? Ada, bisa jadi. Gue ngerasa itu sih. Bisa jadi. Kayaknya emang dia demen juga. Tapi dia tahu itu salah. Bukan cuma sekedar salah, tapi dia tahu ini nggak akan bisa panjang. Karena kenapa? Ini suami orang. Oh. Jadi masa depannya nggak ada, Dam. Iya, Gue rasa itu.
Atau mungkin bisa juga skenarionya Hah? ketika pertama kali dikasih bantuan dia belum tahu cowok ini sudah berkeluarga. Gua rasa enggak. Enggak juga. Gua rasa enggak. Gua ngerasa kayaknya udah tahu, cuman memang cowok ini nerobos batas jalan, marka jalan. Marka jalan. Nah, gue juga pernah dengar bahwa ternyata kalau cewek tanda petik lah ya, udah kena sesuatu hal yang sebenarnya belum waktunya, itu bisa lebih menggila. Nah, di sisi lain juga, gue ngelihat mungkin yang ngeberi bantuan mungkin tadinya tulus nih, mungkin ya. Mungkin. Atau mungkin juga, gue nggak tahu lah. Ini kan kita analisa Iya. sesuatu hal, karena orangnya siapapun saya tidak tahu. Iya. Coba kita bahas kasus aja. So mungkin kalau teman KTP ada yang mau cerita sesuatu yang kita ingin bahas, kasih tahu. Dipastikan namamu akan aman. Di kita, di surga kita nggak tahu. Cuma cara ngasihnya gimana nih? Kalau misalkan nge-DM aja, nge-DM di Spotify. Kok nge-DM Spotify? Iya kan kebanyakan yang dengerin di Spotify. Oke, kan ngedengarnya di Spotify. Lo bisa follow Instagramnya Kejar Tayang Podcast. Oke. Ya, lo bisa nge-DM di sana. Nanti akan ada tim admin kita. Oke, Padahal tim gue admin. sendiri. Iya, nanti gue akan coba tanggepin untuk kalau misalnya lu bingung lu ingin mendapatkan tanggapan, gue bisa tanggepin. Tapi kalau misalnya memang lu cuma ingin bercerita, no problem. Dan gue pengen cerita ini diomongin dan diberikan tanggapan pada saat lagi kita nge-podcast gini. Oke, nggak masalah. So kalau balik lagi kasus yang tadi, gue sih ngerasa bahwa kayaknya sih memang cowoknya ya ngelanggar marka jalan. Dan gue yakin ceweknya tahu, Dam. Gue yakin. Tapi kayaknya kita terlalu ini gak sih? Prematur banget ya ngejudge gitu ya. Iya. Tapi anggap ada kemungkinan lain nggak? Kemungkinan lain. Misalnya nih cowoknya ngumpetin identitasnya. Cowoknya brengsek banget dong. Berarti niatnya memang udah jelek dong. Iya, bisa jadi. Oh iyalah. Berarti kan, oke, gue bantu lu ya. Tapi lu kasih sesuatu sama gue. Gila, itu mau penjahat banget kan. Apa itu? Nggak mungkin lah. Gue yakin kalau cewek disodorin begitu udah nolak di awal. Nggak mungkin. Ya nggak? Atau berpura-pura seperti orang biasa, Hah? tapi jomblo, Terus? bujangan yang sedang mencari pasangan. Iya terus? Terus ya mendekati dan ternyata gayung bersambut. Iya berarti kan posisinya udah brengsek. Iya. Iya. Cuma kan di posisi cewek nggak tahu. Nggak tahu. Ketipu. Tapi kalau misalnya cewek udah ketipu, ya anggap deh nih cewek udah Tapi ketipu. udah kebaperan duluan gitu. Nah, itu yang susah. Tapi kalau udah ketipu belum baper bisa ditinggal. Iya. Tapi kayaknya kalau cewek yang bener biar kata baper, Iya. tinggal sih, Dam. Ini kan berarti akhirnya urusan prinsip dan perasaan lagi ya. Coba ya komen ya cewek-cewek. Kalau misalnya udah baper tahu itu suami orang, lu bakal tinggal atau lu akan stay? Nah ini kita butuh perspektif cewek memang. Iya, benar. Kira-kira gimana cewek di samping ini? Iya. Gimana ya? Gimana menurutmu? Coba ngomong. Gimana menurutmu? Iya langsung tinggal lah kalau udah tahu. Langsung Udah tahu. tinggal? Iyalah. Walaupun udah baper? Iya kalau misalnya emang nggak bener kan. Kalau udah tahu itu suami orang, ya ngapain masih di Masalahnya sudah melakukan hubungan. buset. Misal. Coba. Jawaban yang berat ya. Bakal ini sih kayaknya bakal kalau misalnya kasusnya bener gitu ya awalnya Iya. nggak tahu terus akhirnya tahu kejadian dan tahu. ya Terus? pinginnya sih bakal ini sih bakal apa ya sebagai kalau aku ya dari pihak cewek pinginnya semuanya ya dikelirin dulu dikelirin maksudnya diajak ngobrol cowoknya ini ngobrol dulu sama si cowok terus dikelirin kenapa maksudnya minta kejelasan dulu lah gitu minta kejelasan dulu terus habis itu kalau memang udah bener nih ternyata emang niatnya dia nggak bener dari awal ya udah tinggal lah. Oke, jawabannya begini nih. Gimana? Aku tuh sebenarnya udah nggak bahagia sama dia. Aku tuh bahagianya sama kamu. Apa jawabannya? Nanti aku akan ceraiin dia, kamu sabar ya. Aku tergantung sama anak. Sorry, nggak bisa aku lepasin buru-buru. Tapi percayalah, aku tuh sayang kamu.
makanya aku kasih kamu rumah, aku kasih kamu apa segala, karena aku sayang kamu. Gimana jawabanmu? Kalau aku sih ya, Iya. kalau aku sih sebenarnya tipe yang memang kalau dari awal, Jangan gimana ngomong ya? dari awal kamu, kejadian udah begini. Oke. Iya. Berarti ini anggapannya bukan aku ya, tapi aku melihat kasus orang lain dan aku menyarankan kepada si cewek itu. Misalnya ini temanku sendiri deh. Iya, oke. Misalnya anggap aja ini temanku sendiri udah kejadian kayak gitu. Ada soalnya temanku juga kasusnya complicated. Oke. Boleh masuk kasus banget. Nanti kamu bisa DM ya ke KTP ya. Iya. Boleh. Oke, terus. Kalau misalnya udah kejadian gitu, aku bakal bilangin temenku, misal karena aku sayang sama temenku, aku mau kasih tahu yang bener dong sama dia. Iya. Ya udah tinggalin, itu cowok nggak bener. Tapi aku udah diperawanin dia. Ya udah, daripada semakin Makin salah. namanya cowok udah brengsek di awal, kalau misalnya makin dilanjutin bakal makin nggak bener lagi. Jadi mending udah tahu, oh ya udah kebacut nih, udah terlanjur. Ya udah, mending berhenti di jalan, di tengah jalan daripada nanti dilanjutin makin parah lagi, makin kasihan temenku. Gue punya kalimat kunci nih. Apa nih? Oke, kalau misalkan cowok itu sudah menjanjikan akan meninggalkan istrinya, walaupun tidak mudah dan tidak cepat, karena ada anak dan mungkin selain banyak hal, dan dia menjanjikan akan dengan kamu, karena dia merasa bahagia denganmu, apa yang menjadi jaminan bahwa ia tidak akan melakukan hal yang sama terhadap kamu seperti ia melakukan hal yang sama kepada istrinya sekarang? Oh, oke. Ya tapi kan namanya buaya makan tikus dong. Iya, itu. Namanya juga buaya. Iya. Ya makanya mungkin ini buat seluruh pemilik KTP khususnya cewek atau mungkin punya temen yang kayak begini, suruh dengar podcast ini. Dan kita kenalan dulu nih, di sebelah kita Fani. Iya, Fani Gasani. Bukan lah ya. Awalnya nggak mau ikutan, cuma mau denger aja. Gak apa-apa, habis itu kita perlu perspektif cewek ya kan. Iya, Jadi kita bertanya-tanya dan ternyata jawabannya cukup memuaskan dari perspektif cewek kan. Iya. So, balik lagi kalau misalnya sampai akhirnya ada teman atau ada orang yang seperti itu, keputusan yang Fani saranin kayaknya oke ya. Oke Setuju ya. banget. Karena pada saat lu di posisi yang lu tahu lu udah di dalam situasi yang salah, apakah lu mau perpanjang kesalahan lu dengan lu melukai dan lu melihat kalau lu jadi istri dan suami lu selingkuh? Dan itu sih gila sih. Dan Iya. lu ngelukainnya bukan cuma lu diri lu aja, tapi muanya berantakan. Dan gua rasa harus dicurigai juga jika dia ngomong itu ke lu. Gua rasa sih enggak, cuman pengen dipakai doang. Dan itu yang celaka. Banyak cewek yang gampang digituin. Seandainya berjalan mulus menurut skenario si cewek pun, dia akan hidup dalam perasaan bersalah dengan menyandung status pelakor. Ya, seperti film Korea yang saat ini lagi hits. Apa The Marriage apa ya? The World of Marriage. Iya, The World of Marriage. Tapi ini kan lagi ngetren nih. Mungkin gue boleh masuk ke sini dikit gak? Boleh. Lu lihat kan aktrisnya kan? Yang Udah lihat pelakor. kan? Iya, yang Cakep pelakor. banget. Iya, kalau sekarang gue tanya ke lu, kalau misalkan lu di posisi cowoknya dan digoda sama cewek kayak gini gimana? Emang itu cerita gua belum nonton ya. Iya. Tapi gua mau nanya, itu emang posisinya cewek itu ngegoda cowok atau cowoknya yang brengsek? Gua nggak tahu nih ceritanya. Gue juga nggak tahu terlalu Kayaknya dalamnya. yang gue lihat cowoknya brengsek. Jadi Bisa cowoknya jadi. ngedeketin tuh ceweknya bilang jangan, tapi tetap dibuka. Gitu, yang kayaknya sih gitu. Tapi seandainya skenarionya adalah Gimana? cewek seperti itu yang menggoda lu gimana? Terus gue punya istri dokter secantik itu, gue cukup lah buat dokter itu. Cukup ya. Banget lah. Buat gue tuh cantik loh. Iya. Buat gue Walaupun tetap ada sisi kecantikan lainnya juga diri. sampai kapan? Sampai kapan? Sampai Nih kapan? tips buat semua ya. Secantik-cantik dan seperfect atau seganteng orang yang lu cintai atau yang lu naksir, pada saat lu milikinya nggak seperti yang lu bayangin sebelum lu memilikinya. Itu pasti. Oh dia cantik banget ya, aduh gila, keringatnya aja wangi. Enggak. Enggak, bau percaya sama gue. Jadi hidup tuh bukan cuma sekedar di angan-angan, tapi di realita juga. Jadi buat gue, kalau itu yang terjadi, gue ngerasa sih enggak lah. Gue ngerasa udah punya istri dokter,
cakep loh, kan nggak jelek dia. Iya. Anggap gue jadi aktor cowoknya ya. Iya. Gue rubah skenarionya. Gue rubah. Rubahnya gimana? Pelakor itu gue kenalin ke lu, biar lu menikah sama tuh pelakor. Nah gue tetap balik sama istri gue. Boleh juga. Bahagia iya. kan. Iya. Tapi gue ketika ngeliat sosok cewek yang kayak gitu ya, gue akan mencuriga dulu sih. Curiganya? Curiga. Ini perfect banget penampakan apa ya? Itu sih udah gak kayak manusia sih memang. Iya, kan? maksudnya perfect banget. Cuman gue kalau gue disuruh milih Dam antara tuh dokter sama ini gue bujang ya. Suruh milih dokter itu sama tuh cewek. Iya. Dua-duanya suka sama gue deh. Misalnya gitu Iya, ya. iya. Gue lebih milih dokter. Kenapa tuh? Ya walaupun nggak dipungkiri bahwa mata gue suka sama yang itu ya. Tapi yang dokter ini juga sebenarnya nggak jelek. Nah, gue nggak mau pada saat gue jalan sama cewek cantik yang jadi istri gue yang si pelakor ini akan ada banyak anjing-anjing, monyet-monyet di sana. Cakep banget gitu. Gue nggak mau. Dan jadi bahan omongan. Ih gila ya bininya si ini cakep ya. Nggak mau gue. Nah sekalian nih, kan di sini juga ada cewek. Coba kita tanya perspektif dia, pandangan dia gimana nih? Iya. Tentang Kalau misalkan lu di posisi cewek yang sangat cantik, lalu akhirnya ada, dan lu udah berpasangan, dan ada cowok-cowok lain yang berkata hal kayak gitu. Itu cewek cakep banget ya, cakep banget. Padahal posisinya lu udah pacaran. ya coba jawab. Kalau dia mau gue tahu jawabannya. Aku belum nonton filmnya loh. Iya. Sama, aku juga belum nonton. Sama, aku juga belum Kita semua nonton. juga belum nonton nih. Cuma tahu permukaan aja, Permukaan ada. aja. Tapi enggak, kondisinya kita buat skenario pada saat kamu kece badai, terus Temanku aja deh, temanku. nggak bisa. Karena kita mau Perwakilan dapat, diri. iya. Iya, perwakilan diri. Oke. Kan ini kan cuma misalkan. Misalkan, woi kamu kece badai, terus kamu ketemu sama cowok dan kamu pacaran sama cowok dan ternyata banyak cowok-cowok lain ngomongin kamu, cakep banget ya gitu. Kalau aku sih sebagai cewek yang udah punya pacar, ya sadar diri aja lah, udah punya pacar ya tinggal tunjukin aja di depan cowok-cowok itu kalau nih cowokku, aku udah punya cowok nih. Jadi ya udah biar yang lain pada nggak ganggu gitu kan. Iya. Nah ini mah cewek baik Dam, susah. Bisa. Ini mah cewek baik. Enggak, bentar. Kalimat lu seakan-akan gue mengharapkan jawaban dari cewek nggak baik dong. Bukan, maksud gue gini. Kan makanya gue bilang, gue pasti tahu jawaban dia. Karena dia pasti begitu pada saat konsepnya cewek bener, mau secantik apapun dia, pada saat udah punya cowok, ya itu monyet-monyet. Oke. Gue punya pangeran, Oke. enough gitu. Itu Oke. mah gak konflik. Oke, sekarang gue mau tanya, kalau dari pandangan cewek yang kurang baik gimana? Ayo ibu. Hah? Kalau misalkan tadi kan dari cewek yang baik-baik kan. Cewek baik bisa berpura-pura seperti cewek nggak baik bisa berpura-pura seperti cewek baik. Oke. Tapi di sisi lain gue ngelihat kemungkinan ada cewek. Nah ini ada tipe-tipe cewek nih. Tipe-tipe cewek yang gue tahu ya. Ada cewek yang suka sekali diperhatiin orang banyak dan mengumpulkan penggemar. Kumpulin followers. Kalau follower lo bisa beli. Maksud gue tuh dia tuh bisa ngeladenin banyak cowok yang sebenarnya ya udah. Tapi kan gue pacaran cuma sama lo. Atau mungkin gak dipacarin semua, tapi semua dideketin. Bahwa itu celaka. Wow. Serius. Bahaya ya. Serius, bahaya. Dan Apalagi kalau kece. nah, gue pernah denger waktu itu seksiolog ngomong kayak gini. Oke. Kalau lu gini, normalnya cewek itu adalah kalau lu melihat cowok itu nggak dari fisik normalnya. Pada saat lu dapat perhatian, ya walaupun memang ngelihat fisik, nggak mungkin tanpa fisik gitu kan. Lu ngelihat setan nggak mungkin. Iya, kan? iya. Ya, jadi ngelihatnya pasti ya fisik, tapi maksudnya utamanya tuh bukan fisik. Kalau cewek. Nah, pada saat sudah mendapatkan perhatian ini itu, lu bisa suka. Nah, setelah suka, nextnya itu ekspresi dari suka tuh seks kan. Dari cinta tuh seks. Nah, kalau cowok kan nggak, gue pengen seks maka gue kejar. Nah, itu perbedaannya. Nah, di sisi lain katanya gini, kalau cewek, jika ada cewek yang takut atau bukan takut lah, suka sekali punya banyak fans, curigai. Gue bilang kenapa ya curigai? Iya, karena ternyata itu bisa jadi benih atau bibit cewek bisa tidur sama banyak cowok. Wah. Serius. Istilah seksnya gangbang, tau nggak? Serem banget. Jadi satu cewek cowoknya banyak dan dia suka. Dan itu melakukan hubungan seks secara bersamaan sama cowok yang banyak.
Bisa sampai se ekstrim itu ya? Se-ekstrim itu. Kenapa? Karena di situ katanya secara psikologinya dia ngerasa dipuaskan Dengan semakin banyak dengan perhatian. semakin banyak yang suka sama gua dan ngeladenin gua dan gua nikmat akan itu. Jadi dari segi fisik seksnya dia dipuaskan, dari segi psikologinya dia dipuasin. Makanya gue pernah, nanti kita bahas lagi kasus yang lain di Ngoper mengenai masalah itu tuh ya, itu tadi. Bapak banyak kasus ya, Pak? Iya, banyak yang cerita sama saya. Jadi gitu ya. Nanti kita akan coba bahas. So, kita akan coba tutup dari kasus ini. Konklusinya adalah untuk masuk ke dalam suatu hubungan tidak bisa serta-merta dengan cepat ya. Butuh proses, butuh tahap pengenalan. Saya rasa ada beruntungnya ketika cowok ini tahu akhirnya kondisi cewek ini seperti apa di saat baru tahap awal ya. Coba bayangkan kalau misalkan ini di tahap udah pacaran, udah semakin dalam perasaannya dan dia baru tahu ceweknya ini ternyata simpanan orang. Akhirnya kan kayak kena tipu gitu. Iya. Apalagi setelah itu ya ceweknya ninggalin. Terus? Ya, pelajarannya adalah bukan curigai ya, tapi telitilah siapa yang akan kau cari gitu. Fani, konklusinya. Konklusinya, sebelum memutuskan untuk ke hubungan yang lebih serius untuk pacaran, selidikilah dulu itu calon pasanganmu itu orang yang benar atau enggak sih, baik-baik apa enggak. Karena kalau udah terlanjur baper, ya berarti sebelum baper dulu ya. Karena kalau udah terlanjur baper, emang lebih sulit sih untuk mundur lagi. Tapi nggak ada ini sih, tetap misalnya udah terlanjur baper pun nggak ada kata terlambat untuk mundur sebenarnya. Kalau misalnya udah tahu itu nggak benar, ya udah mending stop aja gitu. Kalau dari saya, segala sesuatu yang benar nggak usah ditutupin. Pada saat ada sesuatu yang tersembunyi atau disembunyikan, curigai itu.